Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jual Vinsa Dewa, channel yang mereview mobil Suzuki dengan apa adanya tapi banyak diskonnya. Let's go! Teman-teman semua, di kesempatan video kali ini kita akan memberitahukan gimana caranya mengendarai dengan Suzuki XL7. Mulai dari gimana cara masuknya, pengaturan jam, cara menghidupkan mesin, dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang ada rencana pembelian mobil Suzuki XL7, ini mungkin adalah video yang paling tepat buat teman-teman semua belajar mengendarai Suzuki XL7. Tapi sebelum itu, perkenalkan diri dulu, saya Jual Vinsa Dewa. Saya adalah marketing otomotif mobil Suzuki yang bisa melayani pembelian mobil baru Suzuki-nya selagi masih berplat B, F, A, dan T. Jadi inilah dia video gimana caranya mengendarai Suzuki XL7 mulai dari masuk hingga pengoperasian fitur-fiturnya. Kita mulai dari yang pertama dulu, gimana cara masuknya. Suzuki XL7 yang tipe hybrid, beta, dan alpha itu menggunakan tombol keyless entry. Cara masuknya adalah tekanan pertama, dia akan ngebuka pintu yang dituju saja, ya. Tapi pintu yang di belakangnya tuh nggak bisa kebuka. Tapi tekanan kedua atau dua kali tekan, dia akan ngebuka pintu selanjutnya. Kita tekan dulu sekali lagi untuk mengunci. Ini ngunci. Tapi ketika kita tekan dua kali secara berturut-turut, dia akan ngebuka pintu yang dituju dan juga semua pintu. Itu adalah cara masuk ke Suzuki XL7 dengan menggunakan keyless entry. Sekarang kita masuk gimana cara menghidupkan Suzuki XL7 dengan engine push start stop-nya. Mana ya engine push start stop-nya? Nah, ini. Caranya adalah sekarang dalam kondisi hidup ya. Coba kita matikan dulu. Caranya, kalau misalkan mobil kalian Matic, wah, ngeblur. Mobil kalian Matic adalah injak si remnya. Injak remnya. Lalu tekan si engine push start stop-nya. Nah, itu akan nyala mesinnya. Tapi kalau misalkan mobil kalian manual, nanti kalian injak si koplingnya ya. Injak kopling di sini nih. Injak koplingnya, lalu tekan si engine push start stop-nya. Nah, itu cara menyalakannya. Kalau misalkan matiinnya sih gampang. Tinggal langsung aja tekan si engine push start stop-nya. Nah, itu adalah cara untuk mematikan dan menghidupkan mesin mobil dengan menggunakan engine push start stop di Suzuki XL7. Sekarang kita masuk ke cara gimana pengaturan jam di Suzuki XL7. Cara pengaturan adalah pertama, tekan dulu stick yang ada di sebelah kanan di MID-nya ini. Tekan, tahan, sampai tampilan MID-nya berubah seperti ini. Ya, setelah tampilan MID-nya berubah, putar ke kanan untuk turun. Putar ke kanan seperti ini. Ya, untuk turun cari di menu clock setting. Cari di menu clock setting, terus adjust clock untuk pengaturan si jamnya. Lalu ditekan seperti ini untuk hiasnya tekan. Nah, sekarang di jam 12:12. Tinggal diatur sininya. Putar kanan untuk naikkan, putar kiri untuk turun. Kita putar, lewat jam 12. Setelah itu di OK, masuk ke menitnya, lewat 12 juga. Nah, setelah ini tekan ini untuk OK. Tekan successful. Habis itu putar ke kiri untuk naik, back. Nah, lewat, back. Oke, jamnya sudah setel 12:12. Itu adalah untuk pengaturan jam si Suzuki XL7. Sekarang kita masuk ke fitur atau gimana cara pengoperasian kalau misalkan kita parkir paralel. Banyak yang bingung kalau misalkan parkir paralel mobil Matic itu seperti apa. Pastikan posisinya di P dulu. Kita mau matikan mesinnya nih ya. Posisinya di P, karena kalau misalkan posisi N, dia mesinnya mati, tapi kelistrikannya semuanya nanti masih hidup. Jadi kita pastikan dulu di posisi P, habis itu kita matikan. Setelah dimatikan, maka tekan shift lock berbarengan dengan mundurin si tuas transmisinya sampai di posisi N. Habis itu rem tangannya turunin. Nah, seperti ini.
Jadi teman-teman nggak bakal ditelepon-telepon security lagi untuk mindahin mobilnya kalau misalkan parkir paralel. Itu adalah pengoperasian untuk transmisi matic jika parkir paralel. Sekarang kita ke pembelajaran selanjutnya, yaitu cara pengoperasian si Smart Mirror Suzuki XL7 yang ada di tipe Alpha. Tekan sekali untuk menghidupkan. Nah, ini adalah tampilan dari depan si kamera Suzuki XL7 tipe Alpha. Dan kalau misalkan mau mengganti adalah tekan yang ini nih. Tekan. Maka ini 50-50 depan dan belakang. Mohon maaf, ini karena mobil tempur ya, jadi gambarnya agak buram belakangnya nih. Gak tahu, mungkin kena debu atau apa ya. Ini bagian tampak dari belakang. Ini balik lagi ke depan. Nah, kalau mau tahu hasil rekamannya ada di mana? Hasil rekamannya ada di sini. Ini yang tombol ini ya. Ini untuk tahu hasil rekamannya. Tuh. Tinggal dipilih aja file yang mana yang kalian mau lihat. Itu adalah pembelajaran tentang Smart Mirror si Suzuki XL7 yang ada di tipe Alpha. Banyak yang mengira bahwa one touch foldingnya itu adalah di tombol sebelah sini. Tapi one touch folding sebenarnya adalah di sini. Jadi ini dipatahin aja seperti ini. Nah, sampai tertekuk seperti ini, maka kalian bisa menggunakan satu tangan kalian untuk mendorongnya. Dia bakal berjalan kurang lebih sekitar 18 cm di relnya. Jadi mudah banget pengoperasiannya, dengan satu tangan pun bisa untuk menggeser bangku tengah si Suzuki XL7. Asal tekannya di sini, bukan di sini. Sekarang kita cari tahu letak dongkrak si Suzuki XL7 ada di mana. Letak dongkrak si Suzuki XL7 itu tempat penyimpanannya rapih banget, adanya di sebelah kanan ini. Di sini ada dongkrak, kunci roda, dan yang lainnya. Nah, itu letak dongkraknya. Nanti kapan-kapan kita coba bikin itu deh, video untuk menurunkan si ban servis seperti apa. Karena saya perlu bantuan orang kalau misalkan untuk bikin video seperti itu. Terus cara mematikan XL7-nya gimana? Cara mematikannya, pastikan semua kelistrikan mati dulu, baru dimatikan mesinnya. Mulai dari Smart Mirror-nya kita matikan dulu. Habis itu audionya kita matikan. Wah, malah nyala. Nah, audionya sudah mati. Habis itu AC-nya kita matikan. Terus juga si ventilator cup holder-nya pastikan sudah mati. Transmisinya di posisi P. Rem tangannya udah ditarik. Baru tekan engine push start stop untuk mematikan mesinnya. Nah, itu untuk cara mematikan si Suzuki XL7-nya. Mungkin itu dulu ya teman-teman untuk pembelajaran tentang Suzuki XL7-nya, cara pengoperasian fiturnya. Karena kalau misalkan yang ribet-ribet, saya perlu pendamping. Nanti saya akan buatkan lagi untuk video selanjutnya. Kalau teman-teman mau dibuatkan video tutorial tentang pengendaraan XL7 dengan cara apa lagi, tinggalkan aja di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya. Nah, untuk Suzuki XL7 sendiri, XL7 tipe Alpha untuk saat ini harga netnya itu di angka 275 juta untuk plat B dan 277 juta untuk plat F, A, dan T. Suzuki XL7 tersendiri, dia ready banget tuh, warnanya banyak banget di Suzuki Ciputat. Jadi buat teman-teman yang ada rencana pengadaan mobil Suzuki XL7 baik cash ataupun kredit, langsung aja disikat di nomor telepon pojok kiri bawah atau hubungi saya ke nomor telepon yang ada di deskripsi. Mau test drive langsung? Datang aja ke Jalan RM Marta Dinata, nomor 59 Cipayung Ciputat, Tangerang Selatan. Saya siap melayani pembelian mobil baru Suzuki teman-teman semua. Dan pastikan pembelian mobilnya di sini dan rasakan pengalaman terbaik pembelian mobil baru Suzuki. Tapi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di subscribe, komen, like, serta share ke banyak orang, terutama orang-orang yang ada rencana pembelian mobil baru Suzuki-nya. Sampai jumpa di video-video mobil Suzuki lainnya. See you!